Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Alkisah. Tersebutlah 5 lelaki soleh yang semasa hidup begitu dicintai banyak orang. Nama-nama mereka adalah Wat, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang berduka dan merasa kehilangan. Sebagai pengingat kesalehan mereka, maka dibuatlah patung-patung yang menyerupai kelima laki-laki saleh tadi sebagai monumen pengingat. Masa berganti, lintas generasi, dan cerita-cerita tentang Wat, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasr berkembang liar di setiap generasi. Maka lama-lama, cara mereka mengenang orang-orang soleh tadi kian menyimpang menjadi penyembahan. 1000 tahun lamanya setelah Adam tiada, manusia bertambah banyak dan semakin jauh meninggalkan ajaran Adam. Maka Allah mengutus seorang lelaki dari golongan mereka, laki-laki yang soleh dan lurus, seorang nabi yang paling sabar dalam sejarah manusia, Nuh. Hai Nuh, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh adalah keturunan Nabi Syeds. Saat itu usia umat manusia sanggup melampaui ratusan tahun. Maka Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul di usianya yang ke-350 tahun. Sebagian riwayat menyebut 450 tahun. Ada juga yang bilang 500 tahun. Dan dakwahnya benar-benar tidak mudah menghadapi generasi paling rusak dalam sejarah umat manusia, paling bebal, dan mewariskan kekafiran turun-temurun. Ia menghadapi bantahan-bantahan setiap saat, bahkan cenderung menghina dan merendahkan. Setiap detik dalam hidup Nuh adalah memikirkan keadaan kaumnya. Sekeras apapun ia mencoba, semakin keras penolakan yang ia terima. Memang, ia akhirnya memiliki pengikut, meski hanya 80 orang saja. Sebagian riwayat bahkan menyebut hanya 40 orang. Bisa dibayangkan, menghabiskan waktu ratusan tahun dan hanya memperoleh pengikut di bawah 100. Rambutnya kian memutih, tetapi keadaan kaumnya tak berubah. Mereka mendoktrin anak-anak mereka untuk membenci Nuh sejak kecil. Begitulah zaman itu berjalan dengan Nuh dan pengikutnya menghadapi bullying setiap hari. Hebatnya, mereka adalah orang-orang sabar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Hanya ada satu penguasa dunia. Hanya ada satu yang berhak atas manusia. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yakni kiamat. Mengapa dia tak mengutus malaikat kepada kami? Kau lihat dirimu, kamu tidak lebih baik daripada kami. Kamu tidak kaya. Kamu tidak banyak hal. Hai Nuh, begini saja. Kita sudah berdebat cukup lama. Bagaimana jika sebaiknya kamu Mendatangkan azab yang kamu janjikan itu. Turunkan azab, turunkan azab, turunkan azab. Nah, saya setuju. Ini sudah berlarut-larut, jadi mengapa tak langsung saja ke intinya? Lalu, mengapa kami harus mendengarkanmu? Atau azabnya hanya bualan saja? Mengapa kalian menjadikan Allah olok-olok? Hanya Allah yang berhak mendatangkan azab jika Ia menghendaki. Dan kamu tak akan sanggup menghindar. Kamu orang tua yang banyak omong. Turunkan azab, turunkan azab. Para pengikutmu itu, mereka miskin dan Mereka bodoh.
Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Hai Nuh, buatlah sebuah bahtera atas petunjuk kami. Mulailah ia dan kaumnya mengumpulkan kayu-kayu dari hutan, meninggikan pilar untuk membangun bahtera sesuai dengan yang diwahyukan Allah. Tim kecil itu bekerja kompak dan telaten, meski gangguan-gangguan kecil dari kalangan kontra Nuh kerap muncul, dan nyinyir-nyinyir berdatangan. Buat apa membangun kapal di atas bukit? Tim kecil Nabi Nuh tetap fokus, solid dan sabar, hingga waktu yang telah ditentukan tiba. Al-Quran memang tidak menyebut spesifik berapa lama waktu pembuatan bahtera. Namun merujuk catatan sejarah, pembangunan itu diperkirakan mencapai 100 tahun. Itu wajar, mengingat keterbatasan teknologi di era itu, dan lokasi pembangunan kapal sebesar itu di puncak gunung yang dikerjakan oleh mungkin hanya sekitar 40 hingga 80 orang. Belum ditambah gangguan-gangguan dari kaum yang ingkar, serta usia manusia era itu yang mencapai ratusan. Itu terdengar normal. Nabi Nuh memiliki 4 anak, Kanaan, anak tertua, yang memilih jalan berbeda dengan ayahnya, bergabung bersama dengan kaum yang ingkar, mengingkari dakwah ayahnya. Ketiga sisanya, Sem, Ham, Yafet, setia menemani sang ayah dan menjadi bagian yang ikut ke dalam bahtera. Percayalah, badai akan datang, maka bersiaplah. Demikianlah, hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka, dan tanur, tunggu, telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis hewan, sepasang-sepasang, jantan dan betina. Keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, akan ditenggelamkan. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata tidak beriman bersamanya, Nuh, kecuali hanya sedikit. Pintu-pintu langit telah terbuka, menumpahkan amarah Tuhan berwujud air yang berlimpah, dan bumi menyambutnya dengan melakukan hal yang sama. Dalam waktu yang tak lama, air bah memenuhi seluruh bumi, menenggelamkan seluruh kerusakan di permukaannya. Kanaan, Kanaan, kemarilah, ayo naik. Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Aku akan pergi ke gunung itu, dan aku akan selamat. Tidak ada penyelamat hari ini, kecuali Allah.
dengarkan aku. Tolonglah, Kanaan. Kembalilah, anakku. Kembalilah, kumohon. Kanaan. Ya Allah, bukankah dia termasuk keluargaku? Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Mengapa kau tersenyum, wahai Nabi? Ah, tidak apa-apa. Hanya ratusan tahun aku berdakwah, hanya kalian yang beriman padaku. Begitulah dunia kita. Begitulah manusia. Wahai Nabi Allah, sekiranya usiaku sepanjang usia Adam, atau sekiranya aku dapat mengulang waktu, insya Allah, aku tetap memilih menjadi pengikutmu. Itu benar. Kelak, aku akan bercerita, aku bangga menjadi bagian Bahtera Nuh bersamanya. Aku sangat bangga pada kalian semua. Para ulama menyebut banjir berlangsung selama 40 hari. Ada yang bilang 5 hingga 6 bulan. Quran sendiri berfokus pada garis besar kisah perjuangan Nabi Nuh ketimbang angka-angka. Dan setelah waktu yang dikehendaki, Allah berfirman pada langit dan bumi. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Gunung Judi atau Bukit Judi adalah lokasi yang diyakini sebagian besar umat Islam sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh setelah banjir besar, dan lokasinya berada di Provinsi Sirnak, Turki Tenggara, dekat perbatasan dengan Suriah dan Irak. Lokasi ini berada di hulu Sungai Tigris, timur laut kota Cizre. Pandangan lain menyebut Gunung Ararat atau Masis di Turki Timur, atau bahkan Mosul di Irak. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Peristiwa banjir bandang telah memusnahkan seluruh umat manusia kecuali pengikut Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga putra Nuh itulah yang melanjutkan estafet perkembangan umat manusia selanjutnya. Ya, bisa dipastikan manusia zaman sekarang adalah keturunan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Terima kasih sudah menonton Jagat Kala. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya.